Gawat, makin panas. 5 jurnalis pers mahasiswa hilang saat meliput demo. Para medis di Jakarta ditembaki gas air mata dan dilarang tolong demonstran. Jokowi kabur, Anies temui mahasiswa. Massa teriak, Anies presiden. Dewi Tanjung fitnah SBY biayai demo. Hingga Ruhut Sitompul tuding provokasi oleh PKS, Demokrat, dan kadrun-kadrun. Oleh karena itu, Rocky Gerung menyebut Menteri Jokowi sedang cemas, ditekan massa. Najwa Shihab sindir Puan Maharani, hingga Puan melunak. Dewi Tanjung menfitnah bahwa pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, membayar orang untuk berdemo terkait penolakan Undang-Undang Ciptaker. Bahkan, wanita yang kerap disapa Nyai ini mengusulkan ketimbang membayar orang berdemo, lebih baik untuk membuat lagu. Selain itu, Dewi pun menilai bahwa aksi demo tersebut sudah ditunggangi oleh kepentingan menjelang pilkada. Ini dinilai sebagai strategi cari muka dan seakan membela rakyat. SBY lebih baik uangnya dipakai bikin proyek lagu saja daripada buat bayar orang berdemo. Ups, Nyai keceplosan, cuitnya. Oleh karena itu, Rizal Ramli membandingkan era SBY, Gus Dur, dan Jokowi. Tokoh nasional Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi berani menemui massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan nanti kepanasan melihat Anies Baswedan menemui mahasiswa hingga diteriaki Anies Presiden, Anies Presiden. Pasalnya, aturan yang mengubah 70 lebih undang-undang itu merupakan usulan pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo yang kemudian disahkan DPR RI. Mas Jokowi, jangan kabur-kabur dong. Katanya pemberani. Ketemu dong dengan pemimpin buruh dan mahasiswa, kata Rizal. Dia pun menyindir Jokowi yang sempat kabur ke Cengkareng pada 4 November lalu karena khawatir demo bela Al-Quran 4 November 2016 terulang kembali. Jangan seperti 4/11, ditakut-takuti sehingga terpaksa kabur ke Cengkareng. Ternyata tidak ada apa-apa. Jika berani memutuskan, berani dong hadapi buruh dan mahasiswa, imbuhnya. Mantan Menko Perekonomian itu lantas membandingkan sikap Jokowi dengan dua presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Zaman SBY juga sering didemo, bahkan sampai digeruduk mahasiswa ke Cikeas. SBY kesal, tapi senyum-senyum saja, ungkap Rizal. Sehabis skandal Senturi, kemana saja SBY dan Budiono diuber mahasiswa, bahkan sampai Sulawesi dan Kalimantan. SBY jenderal demokratis jempolan, jangan sampai uber-uber lagi. Sementara di era Gus Dur, demo, kata Rizal, hampir tak pernah jeda. Zaman Gus Dur, di demo nyaris tiada henti. Gus Dur dan kawan-kawan cuek aja. Emang gue pikirin, sebutnya. Oleh karena itu, kata Rocky Gerung, para menteri Jokowi itu sedang cemas, ditekan massa. Pengamat politik Rocky Gerung melihat para menteri saat ini tengah dalam kondisi cemas akibat tekanan massa yang menolak pengesahan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Rocky mengatakan, hal itu terlihat saat ketika belasan menteri melakukan konferensi pers penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja kepada media pada Rabu 7 Oktober 2020 kemarin. Saya perhatikan bahasa tubuh dari para menteri yang ada di konferensi pers tadi malam. Semuanya dalam keadaan gugup, cemas, karenanya ada yang bicara cepat-cepat, ada pula yang berupaya melucu, kata Rocky Gerung dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis 8 Oktober. Gelagat itu, kata Rocky, ketika melihat
karena para menteri ingin menyelamatkan diri sendiri dari citra negatif harus yang ditanggung dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini menunjukkan bahwa di antara mereka sendiri tidak ada kesepakatan sebetulnya apa isi dari undang-undang itu. Apalagi ditekan psikologi publik kemarin karena setiap orang menganggap yang diterangkan hanya untuk menyelamatkan diri, tegasnya. Dia mencontohkan, saat Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, membantah perihal isu penghapusan analisis mengenai dampak lingkungan. Dia tanpa hanya menghindar dari fakta sebenarnya. Menteri mengatakan, AMDAL tidak dihilangkan seperti dituduhkan buruh. Jadi, dianggap buruh berbohong. Memang AMDAL tidak dihilangkan, tetapi Menteri mengatakan justru AMDAL itu dipermudah sehingga dunia usaha tidak dipersulit, kata Rocky, mencontohkan bantahan Siti. Rocky menuturkan, logika bantahan itu merupakan sesuatu yang salah, sebab AMDAL seharusnya dipersulit untuk melindungi hutan dari eksploitasi investasi yang tidak ramah lingkungan. Kalau kita tahu tentang filosofi hukum lingkungan, AMDAL itu justru untuk mempersulit ekstraksi, supaya kalau dikeluarkan izinnya betul-betul melalui tapisan yang padat. Jadi, menteri juga tidak ngerti, pungkas Rocky. Di lain sisi, Najwa Shihab pun sangat berani. Walau telah dilelah polisi, dia berani menyindir Puan Maharani. Saya tidak akan matikan mic Bapak, ujarnya di mata Najwa semalam. Saya tidak akan mematikan mic Pak Supratman, karena semua orang berhak memberikan pendapat. Acara Mata Najwa semalam yang mengundang banyak pro dan kontra di dalamnya. Mata Najwa mengundang banyak sumber, di antaranya Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislatif DPR Lydia Hanifah Amalia, anggota Balik DPR fraksi PKS Haris Azhar, kemudian eksekutif Lokatara Ekonom Faisal Basri, dan perwakilan pemerintah. Selama berjalannya acara, timbul banyak perdebatan di dalamnya antara perwakilan DPR dan aktivis. Sementara tugas presenter Najwa Shihab menjadi penengah di antara mereka. Saya tidak akan mematikan mic Bapak, karena setiap orang berhak berbicara dan memberikan pendapat, kata Najwa Shihab di acara Mata Najwa tadi malam. Secara tidak langsung, pernyataan tersebut seperti menyindir pimpinan DPR Puan Maharani yang telah memainkan mic pada saat fraksi Demokrat sedang mengkritik Undang-Undang Ciptaker. Hal tersebut pun terjadi saat Supratman Andi Aktas sedang menyampaikan pasal-pasal yang sedang dipermasalahkan oleh buruh. Saat Supratman sedang memberikan poin-poin, hal seperti halnya terjadi di DPR pun terjadi juga di mata Najwa. Suara Supratman hilang secara tiba-tiba. Najwa pun mencoba menyapa Supratman. Halo, baik, terputus. Saya pastikan teman-teman yang menonton Mata Najwa, terputusnya karena kendala teknis, bukan diputuskan, atau bukan saya yang mematikan mic Pak Supratman, tutur dia. Oleh karena itu, karena takut rusuh Omnibus Law di mana-mana, ini pernyataan terbaru Puan Maharani. Apakah dia minta maaf atau ketakutan? Kerusuhan di berbagai wilayah masih berlanjut akibat pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Ketua DPR RI Puan Maharani pun menyampaikan pernyataan terbaru terkait polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Puan meminta pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker. Politikus PDIP itu mengatakan, aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja harus lebih terperinci, jelas, dan dapat diterima semua pihak. Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Ciptaker. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci Undang-Undang Ciptaker, kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 8 Oktober. Kata Puan, dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Menurut dia, aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh diantaranya adalah
tentang pengupahan, tentang jaminan kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja. DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua, ujarnya. Menurut dia, DPR RI melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disetujui menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. Oh, masa Bu? Kemarin mic dimatikan. Dia melanjutkan, pembahasannya pun dilakukan transparan dan terbuka, serta dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung di laman DPR RI. Wahai Ibu Puan, jangan basa-basi. Demo, rusuh telah terjadi di mana-mana. Presiden malah kabur ke Kalimantan. Segera telepon Bapak Presiden. Tolong bekukan undang-undang cilaka itu. Segera keluarkan Perpu. Bagaimana menurut pendapat Anda?